Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Rayu, NPM 2108-2019. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mind map saya di blog Neuroscience tentang Bell's palsy. Untuk definisinya sendiri, Bell's palsy yaitu kelumpuhan pada otot wajah yang biasanya terjadi secara tiba-tiba yang bersifat unilateral yang hanya terjadi di salah satu sisi wajah dan tanpa penyebab pasti yang jelas. Bell's palsy disebabkan oleh gangguan saraf fasialis, yaitu cranial nervous 7 yang mengontrol otot wajah. Paralis ini dapat berupa kelemahan hingga kelumpuhan total pada satu sisi wajah sehingga menyebabkan sisi wajah tersebut tampak melorot. Untuk etiologinya sendiri, penyebab pasti Bell's palsy ini belum diketahui, tetapi diduga kuat berhubungan dengan peradangan dan pembengkakan saraf fasialis yang mungkin disebabkan oleh reaktivasi virus yang sudah dorman dalam tubuh, seperti virus herpes simplex, herpes zoster, virus Epstein-Barr, cytomegalovirus, dan virus-virus yang lain. Untuk faktor risikonya sendiri, ada beberapa kondisi yang meningkatkan risiko Bell's palsy, yaitu riwayat kebiasaan, yaitu terpapar AC atau kipas terlalu lama, tidak menggunakan helm saat berkendara di cuaca yang dingin, kemudian kehamilan terutama pada trimester ketiga atau minggu pertama setelah melahirkan, lalu ada DM, infeksi saluran pernapasan atas seperti flu, kemudian tekanan darah yang tinggi atau hipertensi, lalu ada karena obesitas dan gangguan metabolik yang lain, kemudian mungkin karena stres berat, trauma fisik, kurang tidur yang dapat memicu reaktivasi virus yang menyebabkan Bell's palsy. Lalu ada tanda dan gejala Bell's palsy. Si pasien ini akan mengalami kelemahan atau kelumpuhan otot pada wajah satu sisi terjadi tiba-tiba dan mencapai puncak dalam 48-72 jam. Kemudian sisi wajah tampak melorot, sulit tersenyum, sulit mengangkat alis, sulit menutup mata dengan sempurna. Kemudian mata kering atau berair, lalu kesulitan berbicara, makan, minum karena kelumpuhan otot di wajah. Kemudian nyeri pada daerah rahang atau di belakang telinga yang terkena, lalu sensasi lidah berkurang atau hilang terutama kemampuan mengecap rasa. Lalu sensitif terhadap suara di sisi yang terkena, lalu telinga berdenging atau tinnitus. Kemudian cara mendiagnosis Bell's palsy ini bisa dengan anamnesis, yaitu kita tanyakan onset dan progresi kelemahan wajah, apakah kelemahannya ini secara tiba-tiba yang dimana kurang dari 48 jam dan hanya di satu sisi saja. Kemudian kita perhatikan apakah kemungkinan dimulai dari otot dahi, pipi, rahang, kemudian atau di seluruhnya. Lalu untuk keluhan tambahannya, kita tanyakan apakah ada nyeri di sekitar telinga atau mastoid, kemudian kita tanyakan perubahan rasa, dan hipakusis, lalu gangguan produksi air mata atau air liur yang ditambah dengan evifora. Lalu bisa kita lakukan pemeriksaan fisik dan neurologis. Nah, lalu bisa kita lakukan pemeriksaan tanda vital, yaitu si pasien ini biasanya mengalami demam, yang dimana suhunya itu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian terjadi hipertensi atau hiperten, atau gangguan kesadaran, yang dimana untuk menyingkirkan sepsis atau stroke. Lalu bisa kita lakukan pemeriksaan otologi dan orofasial, di mana kita lakukan inspeksi bentuk wajah, apakah ask the patient to wrinkle forehead, kemudian close eyes, smile and frown, cek fungsi otot dahi, mulut, pipi, dan mata. Lalu kita lakukan duginem neurologis lengkap, kita evaluasi semua cranial nervous 1-12, terutama di nervous 7 dan 8, yang dimana pendengaran atau tinnitus dan imbalance. Lalu bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang, yang dimana kita lakukan pemeriksaan laboratorium dengan darah lengkap dan MRI, yang dimana MRI ini dilakukan atau dipertimbangkan jika palsi wajah progresif selama lebih dari 3 minggu, kemudian residu lebih dari 3 bulan, kemudian muncul gejala neurologis lain seperti diplopia, parestesia, vertigo, dan tinnitus unilateral, lalu dengan riwayat tumor atau neuropati yang lain. Untuk tata laksana Bell's palsy bisa kita lakukan, kita berikan kortikosteroid, misalnya prednison, yang diberikan untuk mengurangi inflamasi saraf jika dilakukan dalam 72 jam pertama onset gejala. Lalu kita beri antivirus yang kadang-kadang ditambah jika dicurigai si pasien ini keterlibatan virus herpes. Lalu bisa kita berikan fisioterapi wajah untuk membantu menjaga
tonus otot dan mencegah kontraktur otot. Lalu kita lakukan perawatan mata, penting karena pasien sulit menutup mata, seperti penggunaan pelindung mata, tetes mata, atau kacamata pelindung. Nah, untuk komplikasi Bell's palsy, yaitu terjadinya regenerasi saraf wajah yang tidak sempurna, kemudian skin kinesis, ya, atau pergerakan tak sengaja, misalnya saat tersenyum mata ikut menutup. Kemudian spasme wajah, sindrom crocodile tears, atau menangis saat makan, lalu gangguan rasa atau hipersensitivitas suara, bahkan ulcer kornea akibat leukofathalmus, yang dimana kelopak mata tidak menutup secara sempurna. Nah, untuk edukasi Bell's palsy tersendiri, bisa kita berikan perlindungan mata dengan tetes lubrikasi di siang hari, salep atau gel di malam hari, patch saat tidur, dan kacamata pelindung di siang hari untuk mencegah iritasi atau ulcer kornea akibat tidur dengan mata terbuka. Lalu kita berikan latihan wajah ringan atau fisioterapi sejak pemulihan awal untuk mencegah kontraktur dan mengurangi resiko skin kinesis permanen. Lalu kita berikan segera terapi kortikosteroid oral, misalnya prednison, ideal dalam ukuran 72 jam sejak gejala awal untuk meningkatkan peluang pemulihan penuh saraf wajah. Lalu bisa kita konsultasi si pasien ke spesialis neurologi bila sisa kelemahan masih ada setelah 3 sampai 4 bulan. Sekian hasil presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.